Halo semuanya, perkenalkan saya Sanata Dibuana. Di sini saya akan mempresentasikan 10 dampak negatif bersosial media. Yang pertama itu ada fear of missing out atau FOMO. Dampak negatif sosial media yang pertama adalah kemunculan fenomena fear of missing out atau FOMO. Ini adalah merupakan fenomena di mana Anda merasa takut ketinggalan berbagai hal viral atau populer yang sedang terjadi di sosial media. Fenomena ini sebenarnya sudah berkembang sejak lama sebelum merebaknya platform sosial media. Namun dewasa ini sosial media membuat fenomena FOMO menjadi lebih akut dan berbahaya. Gagasan bahwa Anda melewatkan hal-hal tertentu, terutama yang sedang viral atau populer, dapat mempengaruhi harga diri, memicu kecemasan, dan memicu penggunaan media sosial yang lebih besar. FOMO dapat memaksa Anda untuk memeriksa gadget setiap beberapa menit sekali untuk memeriksa pembaruan notifikasi atau secara kompulsif menanggapi setiap hal yang lewat di timeline sosial media Anda, bahkan jika hal itu berarti memiliki resiko berbahaya seperti bermain Twitter saat mengemudi, melewatkan tidur di malam hari untuk terus online, atau memprioritaskan interaksi media sosial atas hubungan dunia nyata. Yang kedua yaitu memicu kecemasan dan rasa depresi. Mengutip dari BBC.com, para peneliti telah mengamati rasa kecemasan umum yang dipicu oleh sosial media. Kecemasan itu ditandai dengan perasaan gelisah dan khawatir, serta kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Computers menemukan bahwa orang yang dilaporkan menggunakan 7 atau lebih platform sosial media 3 kali lebih mungkin untuk memiliki gejala kecemasan umum tingkat tinggi dibandingkan orang yang hanya menggunakan 0-2 platform sosial media saja. Meskipun begitu, belum 100% jelas apakah dan bagaimana sosial media dapat menyebabkan kecemasan para individu. Para peneliti dari Universitas Babes Bolyai di Rumania meninjau penelitian yang ada tentang hubungan antara kecemasan sosial media dan jejaring sosial dan mengatakan bahwa hasilnya cukup beragam. Lalu yaitu yang ketiga ada mempengaruhi kualitas tidur. Dampak negatif sosial media yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Manusia biasanya menghabiskan malam hari di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita dikelilingi oleh pencahayaan buatan sepanjang siang dan malam. Penelitian telah menemukan bahwa hal ini dapat menghambat produksi hormon melatonin tubuh yang memfasilitasi tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar smartphone dan laptop dikatakan sebagai penyebab terburuknya. Dengan kata lain, jika Anda berbaring di atas kasur pada malam hari sambil memeriksa Facebook dan Twitter, Anda akan tertidur dengan gelisah. Peneliti dari University of Pittsburgh juga melakukan penelitian kepada 1.700 anak berusia 8 hingga 30 tahun tentang sosial media dan kebiasaan tidur mereka. Pada penelitian itu ditemukan ada keterkaitan antara bermain sosial media dengan gangguan tidur dan disimpulkan bahwa cahaya biru dan atau blue light berperan dalam hal ini. Para peneliti mengatakan hal ini bisa disebabkan oleh gairah fisiologis sebelum tidur dan cahaya terang dari perangkat elektronik bisa menunda ritme sirkadian. Namun peneliti lebih lanjut masih diperlukan. Yang keempat yaitu memberikan efek kecanduan. Dampak negatif sosial media yang keempat dapat memberikan efek kecanduan. Terlepas dari argumen beberapa peneliti bahwa Twitter mungkin lebih sulit untuk ditolak daripada rokok dan alkohol, kecanduan sosial media masih belum disertakan dalam manual diagnostik terbaru untuk gangguan kesehatan mental. Meskipun demikian, sosial media berubah lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh para ilmuwan, sehingga berbagai kelompok mencoba mempelajari perilaku kompulsif terkait penggunanya. Misalnya, ilmuwan dari Belanda telah menemukan skala mereka sendiri untuk mengidentifikasikan kemungkinan kecanduan sosial media. Jika kecanduan sosial media memang ada, itu akan menjadi sejenis kecanduan internet. Dari Yakus dan Mark Griffith dari Universitas Nottingham Trent di Inggris menganalisis 43 penelitian tentang masalah tersebut dan menyimpulkan bahwa kecanduan sosial media adalah masalah kesehatan mental yang mungkin memerlukan perawatan profesional. Mereka menemukan bahwa penggunaan sosial media yang berlebihan memiliki keterkaitan dengan masalah hubungan prestasi akademis yang lebih buruk dan partisipasi yang kurang dalam komunitas offline. Ditemukan juga bahwa mereka yang lebih rentan terhadap kecanduan sosial media adalah orang-orang yang memiliki ketergantungan terhadap alkohol, para ekstrovert, dan para pengguna media sosial yang menggunakannya untuk mengimbangi sedikitnya ikatan atau interaksi sosial yang mereka miliki di kehidupan nyata. Lalu yang kelima yaitu ada penyebaran berita hoax. Karena banyaknya informasi yang tersebar di sosial media, terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi valid atau sekedar berita bohong atau hoax. Karena itu, kalian wajib mengecek validitas sebuah informasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya dan tidak langsung percaya dengan informasi sepintas yang tidak jelas di media sosial. Lalu yang keenam yaitu rusaknya manajemen waktu.
Berselancar di media sosial selama beberapa menit dapat dengan cepat berubah menjadi berjam-jam. Hal ini berdampak pada melesatnya waktu untuk mengerjakan tugas bagi para remaja. Gangguan konstan dari media sosial juga sebenarnya dapat memperburuk masalah perhatian dan mengurangi kemampuan pembelajaran dan kinerja. Yang ketujuh yaitu ada cyberbullying. Pada dasarnya adalah istilah untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek negatif paling jahat dari internet. Sudah banyak orang yang menjadi korban cyberbullying. Pengguna internet lebih rentan menjadi korban bully karena cara bullying di internet itu lebih aman dan lebih mudah daripada bully secara fisik. Karena hampir tidak ada peraturan atau hukum untuk mengendalikan masalah cyberbullying ini. Para korban intimidasi dunia maya mungkin merasa terhina atau malu karena berkomentar atau berpendapat yang jahat dan buruk. Efek negatif akan lebih buruk pada remaja, terutama pada mereka yang berada dalam masa puber dengan semua kerentanan dan kepekaan yang dimilikinya. Ada beberapa kasus dari korban cyberbullying yang membuat korbannya menjadi gila dan akhirnya bunuh diri. Yang ke-8 yaitu ada privasi terancam. Akibat dari arus informasi internet yang bebas, ancaman privasi adalah salah satu efek negatif dari internet yang harus kamu ketahui. Kamu tidak menyadari bahwa ada ancaman privasi data pribadi atau kamu bisa dengan mudah diketahui dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Karena itu, perlu diingat bahwa kamu harus bisa menjaga privasi pribadi kamu di internet untuk menghindari pembajakan privasi kamu. Jadi berhati-hatilah dengan semua informasi pribadi yang kamu unggah dan bagikan di internet. Yang ke-9 yaitu ada korupsi moral. Korupsi moral adalah dampak negatif dari daftar internet yang harus diwaspadai. Ada banyak hal dari internet yang bisa membuat seseorang mengakibatkan korupsi moral dalam dirinya. Misalnya, situs web hitam ataupun mendapatkan informasi yang salah dari internet. Informasi yang tidak tepat yang diserap dapat menyebabkan perkembangan atau mental yang salah. Karena itu, saat ini perlu berhati-hati lagi dalam mencerna informasi yang didapatkan dari internet. Lalu yang terakhir yaitu memudahkan mengakses informasi yang tidak baik. Selain beredarnya hoax, nyatanya sosial media juga memudahkan akses untuk menyebar informasi berupa isu-isu negatif, pornografi, dan lainnya. Terkait isu-isu negatif seperti hal-hal yang mengandung sara, tentu dapat menimbulkan perpecahan antar suku, ras, dan agama. Dan hal-hal yang berbau pornografi bukan merupakan suatu yang begitu saja bisa diabaikan, terutama untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Cukup sekian presentasi dari 10 dampak negatif bersosial media di saya. Sekian dan terima kasih.